Ya, selamat datang kembali di channel Toya Aquatic. Di video kali ini aku akan berbagi tips mengobati penyakit borok ikan atau Aeromonas ya pada ikan cana. Namun sebelumnya kita intro dulu. Nah, di sini aku akan menayangkan video saat dulu memelihara cana limbata kesayangan yang terkena borok ikan ya sampai tak terselamatkan. Padahal sudah aku upayakan dengan berbagai obat, dari obat alami hingga obat kimia yang biasa sering dijual di toko akuarium. Namun takdir berkata lain. Ikan tak mempan terobati sampai ikanku meregang nyawa karena sakit tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian aku temukan obat yang ampuh hingga kasus yang sama terulang kembali. Saat ini aku punya Stewartiper, aku coba obati, alhamdulillah berhasil dan sembuh. Sebelum masuk pembahasan, aku akan sedikit menjelaskan sebab kenapa ikan kesayangan kita bisa sampai terkena berbagai macam penyakit ya. Khususnya ikan cana kesayangan kita ya. Di antaranya ada dua sebab yang sangat mendasar yang paling berpengaruh, yaitu kualitas air yang buruk dan pakan yang membawa bakteri penyakit. Biasanya terdapat pada pakan alam. Terus bagaimana untuk mencegah atau menghindari munculnya bakteri penyakit tersebut? Yang paling dasar adalah dengan menjaga kualitas air. Upayakan dengan selalu memperhatikan kebersihan air ya. Bisa dengan menyedot kotoran setiap beberapa hari sekali atau rutin mengganti air baru dalam sepekan sekali secara disiplin. Alangkah lebih baik jika dibantu dengan filtrasi air, karena yang terpenting untuk kesehatan ikan adalah kualitas air yang terjaga. Kemudian perlu diperhatikan juga pakan alam yang kita berikan ya. Apakah berasal dari lingkungan yang berpotensi membawa parasit dan bibit penyakit seperti pakan ikan hidup, udang hidup, atau pakan hidup lainnya. Kita harus berhati-hati dalam memilah dan memilih pakan. Oke, jadi sekarang kita masuk pada inti pembahasan. Yang pertama, kita siapkan wadah untuk pengobatan ya. Jadi di sini ada dua tahap pemberian obat. Yang pertama aku menggunakan obat PK. Obat ini bisa kita dapatkan di apotik. Untuk dosis pengobatannya cukup seujung sedotan ya. Di sini aku pakai sedotan kemasan cup teh gelas. Sepucuk saja dari sedotannya, mungkin sekitar 2-3 mili lah kira-kira. Lalu obat masukkan ke dalam air yang sudah disiapkan di dalam box kontainer ya. Dengan takaran air 4-5 gayung. Atau boleh jadi 3-4 liter air lah. Kemudian larutkan merata sampai berwarna biru keunguan. Nah, kemudian masuklah ikan cana ya ke dalam larutan tersebut selama 1-2 menit. Jangan terlalu lama karena ini berbahaya ya. Nah, kemudian setelah itu ikan cana diangkat dan masuklah kita ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini mengkarantinakan ikan ya menggunakan obat. Nah, obat yang kedua ini beda lagi. Setelah ikan cana selesai diobati di tahap pertama, kemudian masukkan ikan ke akuarium karantina dengan volume air 10-15 cm. Dari dasar akuarium ya, pastikan menggunakan air bersih yang sudah diendapkan kalau bisa. Di tahap yang kedua ini aku menggunakan obat
Quarantine Med. Nah, kita bisa dapatkan obat ini di toko-toko akuarium. Untuk dosisnya, ikuti petunjuk dari yang tertera di kemasan ya. Sesuaikan saja dengan air yang kita gunakan. Setelah itu, diamkan ikan selama 3 hari. Kalau kondisi ikan membaik, ganti air baru yang bersih. Dan ikan jangan dulu dipindahkan ke dalam akuarium utama. Amati dulu sampai benar-benar ikan aman untuk dipindahkan ya. Kalau ada muncul titik atau luka baru dari penyakit itu, kasih kembali obat Quarantine Med ya dengan dosis yang sama. Waktu yang sama juga 3 hari penggantian air ya. Setiap 3 hari kita ganti airnya. Sampai ikan benar-benar sembuh. Nah, ini yang ketiga yaitu pakan penunjang. Di sini pakan penunjang untuk pengobatan yaitu menggunakan pakan cacing ya, agar ikan dapat dengan cepat merecovery luka yang diakibatkan dari penyakit tersebut. Kemudian setelah ikan kembali sehat dan sembuh, barulah kita pindahkan ke akuarium utama. Tentunya akuarium utama yang sebelumnya telah dibersihkan ya dan disiapkan dengan baik. Baik dari kualitas air, settingan tank ya, pakan yang nantinya untuk pemberian pakan si ikan itu sudah disiapkan dengan baik. Oke, jadi seperti itu pengalaman yang bisa aku bagikan. Semoga bermanfaat dan salam satu hobi.